bahwa bisa jadi secara karakter kita kadang-kadang demi kepentingan kita menutupi kebenaran yang ada di hadapan kita hanya karena kepentingan-kepentingan dari diri kita atau keturunan kita. Kita takut dengan sifat Dajjal yang kelak nanti akan datang, tapi karakter Dajjal sendiri tumbuh di dalam diri kita, muncul dengan cara bagaimana kemudian Dajjal ini sebagai sebuah karakter harus kita hindarkan dari kehidupan kita, dan kemudian kita mencoba untuk meredamnya dan mengubahnya menjadi akhlakul karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Pemirsa Gema Pos yang budiman, alhamdulillah, syukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya, nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang tidak terhitung. Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya engkau mencoba menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan pernah bisa dihitung berapa banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita nilai syukur, sehingga tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai ketaatan kepada Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan nilai syukur tadi Allah bimbing kita dalam kondisi husnul khatimah. Teriring salawat dan salam tercurah ke hadirat junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pemirsa Gema Pos, kami ingatkan untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Pemirsa Gema Pos yang dirahmati Allah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa perlindungan dari 4 perkara yang bisa membahayakan hidup kita. Diajarkan doa ini dalam riwayat Imam Muslim, dibacakan sebelum kita mengakhiri sholat dengan salam. Bunyi doa tersebut adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau, min azabi jahannam, dari azab neraka jahannam, wa min azabil qabri, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari siksa azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah atau ujian kehidupan dan ujian kematian. Dan kemudian yang keempatnya adalah wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita berlindung kepada Allah agar terhindar dari kejahatan dari al-masihud dajjal. Kalau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita berlindung dari kejahatan al-masihud dajjal, menunjukkan bahwa persoalan ini persoalan penting dalam kehidupan kita. Kedatangan dajjal amat sangat berbahaya, dan seseorang tidak akan mungkin bisa terlindung dari kejahatan dajjal kecuali karena memang Allah memberikan perlindungan kepada dirinya sehingga selamat dunia dan akhirat dari godaan dajjal. Sebegitu hebatnyakah dajjal? Pertanyaannya, siapakah dajjal itu? Dajjal dalam perspektif lughah itu bermakna al-masihul kadzab. Dajjal itu adalah al-masih yang berdusta atau al-masih si pendusta. Di mana kalimat al-masih sebenarnya adalah bisa dikaitkan dengan hal yang positif, juga bisa dikaitkan dengan hal yang negatif. Hal yang positif adalah ketika kalimat al-masih dikaitkan dengan Isa bin Maryam. Karena Isa bin Maryam pun disebut sebagai Isa al-Masih, yaitu Isa yang membawa nilai kebenaran dan kebaikan. Beliau adalah seorang Nabiullah, seorang hamba Allah yang membawa kitab Injil dan berseru dalam dakwahnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi begitu kemudian Al-Masih ini dilekatkan pada Dajjal, maka makna Al-Masih adalah Al-Masihud Dajjal bimakna Al-Masihul Kadzab, Dajjal si pendusta. Di mana Dajjal si pendusta ini secara historis ini sudah muncul bahkan jauh sebelum datangnya Nabi Musa alaihissalam, di mana dia dilahirkan dari seorang ibu yang sudah lama tidak punya anak, yang ketika kemudian melahirkan ternyata melahirkan anak yang banyak mendatangkan penderitaan buat ibunya. Lahirnya di sebuah kota yang bernama Samiri, di mana kemudian kota Samaria ini menjadi salah satu kota yang terkenal karena di dalamnya ada orang yang bernama Samiri yang diabadikan di dalam Al-Quran. Bahwa kemudian akhirnya Dajjal kemudian diabadikan oleh Allah, karena kelak ternyata Dajjal ini akan menjadi fitnah akhir zaman. Dia dari kalangan manusia yang mirip dengan iblis. Jika iblis datang dari golongan jin diabadikan oleh Allah sampai kemudian menjadi huru hara untuk menggoda manusia dan menyesatkan manusia, untuk kemudian akhirnya binasa di akhir zaman, maka iblis dan Dajjal punya kemiripan. Bedanya adalah Dajjal dari golongan manusia, dia dari golongan Yahuza atau golongan Yahudi, lahir sebelum Nabi Musa, dan kemudian sampai hari ini masih hidup, kelak dibangkitkan oleh Allah di akhir zaman untuk mendatangkan fitnah buat umat manusia. Nah, apakah kemudian Dajjal ini sudah hadir dalam bentuk hakiki di akhir zaman seperti di zaman kita? Ataukah kemudian Dajjal ini bisa kemudian kita maknai dalam perspektif filosofis? Karena apa? Karena dalam bingkai pemaknaan Dajjal, Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa Dajjal ini maknanya hakiki. Dia keturunan Adam, dia keturunan manusia biasa, tapi kelak nanti dia dibangkitkan oleh Allah untuk merusak, untuk membuat fitnah di akhir zaman, yang kelak nanti membawa sorga, membawa neraka, menggelincirkan manusia. Dan ketika kemudian manusia mengikutinya akan disesatkan oleh Dajjal ini, yang kelak Dajjal ini masa hidupnya di akhir zaman selama 40 hari. Di mana di hari yang pertama bagaikan kemudian 1 tahun lamanya, kemudian di hari yang kedua bagaikan 1 bulan lamanya, di hari yang ketiga bagaikan 1 pekan lamanya, baru kemudian di hari-hari berikutnya sama seperti hari-hari yang lain. Nah, ini kelak nanti fitnahnya akan diakhiri oleh Nabi Isa alaihissalam yang akan turun ke muka bumi untuk membunuh beliau, dan dibunuhnya adalah di Babul Lud di wilayah Palestina. Nah, pertanyaan tentang bagaimana kemudian Dajjal secara filosofis itu berkait erat dengan pemaknaan Dajjal dalam kacamata tafsir Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ini agak sedikit berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana mereka menafsirkan makna Dajjal adalah karakter yang bisa jadi ada pada diri manusia. Bukan seperti pemaknaan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa ini adalah makhluk tersendiri yang kelak nanti dibangkitkan di akhir zaman untuk menggoda dan menyesatkan manusia, yang hidupnya memang sudah lama, yang mana kelak nanti dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Tapi Mu'tazilah memaknai dengan pemaknaan filosofis. Mungkin kita tertarik untuk membicarakan makna filosofis. Kenapa? Karena jangan-jangan kita waspada kepada Dajjal hakiki dan mohon perlindungan kepada Allah agar kemudian dilindungi dari Dajjal hakiki, tapi Dajjal dalam bentuk karakter hingga pada sifat dan kehidupan kita. Maka oleh sebab itu, mari kemudian kita maknai satu persatu. Bagaimana kemudian Dajjal ini sebagai sebuah karakter harus kita hindarkan dari kehidupan kita, dan kemudian kita mencoba untuk meredamnya dan mengubahnya menjadi akhlakul karimah. Yang pertama, Dajjal itu disebut sebagai mamsuhul ain. Mamsuhul ain itu berarti matanya buta. Karena Dajjal ini mata sebelah kanannya, sebagian riwayat mengatakan mata sebelah kirinya memang punya cacat, tidak bisa melihat secara sempurna.
menunjukkan bahwa mamsuhul ain, tidak bisa melihat dengan sempurna, berarti dalam memandang sesuatu tidak adil. Dalam memandang sesuatu tidak dalam timbangan nilai kebenaran. Lalu kemudian kadang-kadang memandang sesuatu dengan menyembunyikan kebenaran, dengan menampakkan berbagai macam kejahatan. Atau kalau dalam Al-Quran menyebutkan wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Jangan engkau campur adukan antara hak kebenaran dengan kebatilan, dan jangan sampai engkau tutupi yang disebut dengan kebenaran, padahal engkau tahu itu adalah benar, tapi engkau kemudian tutupi karena demi kepentingan engkau. Jadi ini yang pertama, bahwa bisa jadi secara karakter kita kadang-kadang demi kepentingan kita menutupi kebenaran yang ada di hadapan kita hanya karena kepentingan-kepentingan dari diri kita atau keturunan kita. Maka kita takut dengan sifat Dajjal yang kelak nanti akan datang, tapi karakter Dajjal sendiri tumbuh di dalam diri kita, muncul dengan cara menutupi kebenaran, mencampur adukannya demi kepentingan kita, dan pada akhirnya kemudian mencoba mengeksploitasi kepentingan orang demi ambisi kita pribadi. Na'udzubillah min dzalik. Betapa tabiat seperti ini bisa kita dapatkan, bisa kita saksikan dalam kehidupan pribadi dan bernegara, dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana kemudian kita saksikan berapa banyak orang hanya demi ambisinya, hanya demi kepentingannya, hanya karena jabatan dan posisi tertentu, akhirnya mengorbankan kepentingan orang banyak, mengorbankan kepentingan orang yang tidak bersalah demi kepentingan pribadi dan keluarga. Belum lagi hadirin, ketika kemudian Dajjal ini dimaknai sebagai kadzabun, yaitu pendusta. Di mana Dajjal pendusta. Apa artinya? Berarti seandainya karakter dusta ada di dalam diri kita, kita juga seperti Dajjal-Dajjal modern yang hadir di dunia ini untuk apa? Untuk berupaya mendustakan apapun yang ada di hadapan kita agar kemudian terjadi nilai-nilai yang benar bisa ditutupi oleh kita. Maka oleh sebab itu, ketika kemudian sifat kadzib ini tercermin dalam kehidupan kita, bukan cuma kemudian kita mungkin bisa seperti Dajjal dalam karakter, tapi juga digambarkan oleh Rasul kita juga punya sifat kemunafikan. Yang mana sifat kemunafikan itu kalau sudah menjadi sebuah karakter yang tidak terpisahkan, bahkan sampai mendustakan Al-Quran, mendustakan sunnah Rasul Muhammad SAW, atau kemudian mendustakan hukum-hukum yang ada, maka bisa jadi fiddarkil asfal minan nar, tempat kita di dalam kerak api neraka. Nah hadirin yang dirahmati Allah SWT, ini menunjukkan betapa dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya ada hal yang mesti kita waspadai. Apakah di dalam sistem diri kita sebagai manusia dengan karakter akhlakul mazmumah tadi, ataukah kemudian ternyata dalam bentuk sistem bernegara. Karena kalau kemudian kita melihat kepada sistem yang ada, kita ambil saja misalkan dalam dunia perbankan dengan sistem ribawinya. Bukankah kemudian sistem tersebut ada yang disebut dengan hal yang bisa mengakibatkan orang-orang yang mereka termasuk ke dalam golongan marginal tidak mendapatkan hak dalam kesejahteraan, sementara orang-orang yang punya kapital atau modal yang besar bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Padahal sebenarnya sistem tersebut ada pada dunia perbankan dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan dalam rangka menyehatkan negara. Tapi dalam prakteknya ternyata ada sebuah kebohongan yang disembunyikan, yaitu kebohongan dalam dunia ekonomi, sistem ekonomi, guna kepentingan sedikit kapital atau sedikit orang-orang yang punya modal dalam rangka keuntungan pribadi mereka dengan mengeksploitasi berbagai macam dana yang ada di masyarakat untuk kemudian akhirnya masyarakat tidak pernah sejahtera sampai kapanpun. Nah inilah beberapa hal terkait erat dengan bagaimana kemudian sistem Dajjal mungkin hadir dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang terakhir mungkin bagaimana kemudian Dajjal ini bisa hadir dalam kehidupan kita ketika kita melihat pada perspektif di mana Dajjal itu menjadi pasyar ghaibin yuntadar, sebuah kejahatan yang sangat amat menakutkan yang ada di akhir zaman. Apa itu? Ketika sistem nilai kedustaan ini sudah merebak dalam bentuk berita-berita hoaks atau berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
bagaimana setiap hari kita bermedsos dalam berbagai macam lintas informasi, apakah Facebooknya, apakah kemudian Instagramnya, atau kemudian dalam bentuk yang lain. Dunia medsos hari ini tidak luput bagaimana kemudian informasi palsu, informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, hilir mudik yang kemudian kadang tidak ditabayun oleh masyarakat, langsung dicerna, langsung diterima, sehingga timbulnya adalah informasi yang bisa merusak apa yang disebut dengan nilai persatuan dan persatuan. Kesatuan dan persatuan yang rusak ini ketika kemudian semakin banyak informasi yang hoaks tadi di masyarakat tidak difilter, maka timbulnya adalah ketika ada disintegrasi atau ada konflik horizontal. Satu kelompok dengan kelompok yang lain saling bermusuhan, satu kelompok dengan kelompok yang lain kemudian saling terlibat dalam berbagai macam bentuk tawuran dan lain sebagainya. Dan ini perlu kemudian kita waspadai agar kemudian kita bijak dalam bermedsos, bijak juga dalam bermasyarakat, dan bisa mengatur apa yang disebut dengan akhlak kita sesuai dengan sunnah Nabi, agar jangan sampai sifat Dajjal ada pada diri kita, padahal setiap hari Dajjal itu sendiri kita waspadai melalui doa perlindungan kepada Allah. Itu tentu kontraproduktif. Mestinya seandainya kita takut dengan Dajjal hakiki yang bakal hadir, maka diri kita pun terbebas dari sifat Dajjal, menselaraskan dengan sunnah Nabi, dan berupaya hidup mengabdi kepada Allah, tidak mengabdi kepada hawa nafsu. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.